11 umpan tiruan casting buat ikan predator. Assalamualaikum kawanku semua. Kali ini saya mau berbagi 13 umpan mainan atau tiruan dengan teknik casting buat ikan predator laut maupun air tawar ataupun air payau lah ya kawanku ya. Nah, kira-kira apa aja sih umpan mainan atau tiruan buat ikan predator? Kita simak sampai habis ya kawan ya. Setiap jenis umpan mainan memiliki material yang bobot, warna, bentuk, dan keseimbangannya berbeda-beda. Langsung saja simak sampai habis ya. Yang pertama yaitu ada popper. Popper sendiri merupakan umpan buatan yang terbuat dari kayu keras dengan beberapa macam bentuk atau jenis popper. Anda harus memilih popper sesuai dengan target dan lokasi spot mancing. Selain gaya dan aksi yang dihasilkan oleh popper, pemilihan warna juga akan menarik perhatian predator, terutama ikan giant traveling yang suka berenang di tepian pinggiran pantai. Ada 3 jenis popper, yaitu popper jenis chugger. Ini dibuat dengan kepala lebih besar dengan mulut yang cengkung dan lebar yang berguna. Jenis popper bentuk pensil ini lebih ramping dan panjang untuk menghasilkan aksi seperti ikan terbang di permukaan air dengan mengulung senar dengan sangat cepat. Yang ketiga yaitu stickbait atau juga dikenal dengan nama swimmer. Ini desain menyerupai ikan dengan warna yang sangat alaminya ya. Yang kedua yaitu ada minnow. Minnow adalah umpan buatan yang bahannya bisa terbuat dari kayu maupun plastik. Jenis minnow yang sering dipakai yaitu floating type. Salah satu keunggulan minnow jenis ini yang sering diremehkan sebagian pemancing atau lure, ini efektif sekali saat bermain di permukaan. Selalu tapi ini memiliki kemampuan menyelam lebih antara 1,5 meter sampai hingga 2,5 meter. Nah, untuk minnow jenis ini memiliki action menyelam datar horizontal pada kedalaman tertentu. Jenis minnow ini sangat cocok untuk memburu target ikan barramundi. Minnow deep depth untuk target ikan di kedalaman biasanya lebih cocok digunakan untuk teknik trolling. Banyak sekali jenis minnow yang sering dimainkan oleh para pemancing. Kebanyakan minnow sebagai target ikan GT. Yang ketiga yaitu ada vibrasi lure atau yang disebut grab vibe atau sweep bite. Masuk dalam kategori tipping lure. Lure ini sangat biasanya memiliki daya selam hingga di tengah kedalaman air. Dinamakan vibrasi karena action lure ini menimbulkan getaran-getaran di dalam air layaknya ikan kecil yang berenang di dalam air, seperti kayak kondisi mabuk gitu ya kawanku ya, karena kan lubangnya berada di atas kepalanya. Nah, berbeda dengan minnow, lure ini tidak dikaitkan di mulut lure ini, melainkan di punggung lure ya, sepertinya foto sebelumnya di atas kepala, sehingga sangat mudah untuk memainkan action lure vibe ini. Cukup menggulungnya perlahan atau cepat, maka lure ini akan mengeluarkan action dengan sendirinya seperti ikan mabuk atau ikan yang mau mati. Keempat yaitu ada metal jig. Metal jig ini adalah salah satu umpan tiruan yang diperuntukkan untuk memancing teknik jigging berbahan metal seperti timbal yang dibalut dengan action bentuk dan warna yang menyerupai ikan. Style metal jig ini memiliki dengan berarti ekor jig. Metal jig mikro jenis ini memiliki kelebihan bisa turun ke dasar lebih cepat dan sangat cocok untuk teknik fast retrieve ya kawanku ya. Yang kedua yaitu ada center weighted jig metal jig yang berat di bagian tengah. Jika kalau diturunkan akan melayang-layang menyerupai ikan terluka atau memiliki sobekan darah ya gitu ya. Yang ketiga yaitu ada jig hit, adalah metal jig atau micro jig dengan berat di tengah. Jika kalau diturunkan akan melayang menyerupai ikan terluka seperti yang nomor kedua itu ya.
Bentuk lure ini menyerupai ikan kecil yang pantat ya, dengan memiliki lidah yang datar di bagian mulut. Bentuk dikhususkan untuk menyelam dan berada di bawah air dengan kisaran kedalaman 5 meter sampai 10 meter kawanku. Ada konten kreator yang sudah mencoba crankbait alhasil ikan baung yang paling hobi ya kawanku ya. Action lure ini sangat liar dan bahkan tidak beraturan. Action ini seperti ikan kecil yang sedang mabuk atau sekarat ya, sehingga mengundang ikan predator untuk memangsanya, yang tubi-tubi ya bisa jadi ya. Yang keenam yaitu ada spinner bait. Spinner bait ini adalah umpan memancing dengan bahan satu atau lebih bilah logam berbentuk sehingga berputar seperti baling-baling ketika umpan sedang bergerak, menciptakan berbagai tingkat flash atau getaran yang meniru ikan kecil yang sedang mabuk ya, atau sekarat ya, atau mangsa seperti lainnya ya. Buzzbait. Buzzbait ini adalah seperti spinner bait ya, tapi memiliki perbedaan, merupakan umpan tiruan yang digunakan buat casting ikan predator dengan adanya bentuk seperti bulu dan propeller seperti kayak propeller kapal ataupun perahu ya. Hampir mirip dengan spinner bait, namun ada berbeda sedikit dan serta fungsinya pastinya kawanku. Yang ketujuh yaitu ada spawn. Spawn ini adalah umpan tiruan. Jenis ini disebut dengan spawn karena bentuknya dasar, dan umpan tiruan ini berbentuk kepala kayak sendok makan gitu ya. Namun kini bentuk spawn sangat beraneka ragam seiring perkembangan dan penyebarannya. Banyak pemancing yang membuat umpan spawn sesuai keinginan sendiri karena bahannya sangat mudah sekali. Spawn ini pada dasarnya memiliki ciri action yang khas berputar ya. Warna cerah dan mengkilap menjadi pilihan utama para pemancing dengan memilih warna lure. Mengapa demikian? Dengan warna yang mengkilap dan action yang berputar, spoon akan mengeluarkan atau memantulkan cahaya matahari dengan gemerlap, biasanya strike ikan barakuda. Yang ini adalah froggy atau soft frog dan lain-lainnya ya. Jika kawanku suka casting yang hobi mencari ikan gabus, maka pasti akan tahu umpan tiruan ini. Yang pertama yaitu ada biasanya soft frog ya, memiliki hook yang menyatu ya dengan tubuhnya karena bentuk badannya yang sangat elastis. Kebanyakan bahan utama yaitu terbuat dari karet ya. Yang kedua yaitu ada hard frog, biasanya dipasang di belakang body. Biasanya terdapat blade, spinner blade di bagian depan, akan menimbulkan gelembung-gelembung dan suara getaran untuk mengundang ikan gabus sebagai targetnya. Yang ketiga yaitu jump frog. Jump frog ini bahan utama tiruan dengan bahan dasar kayu yang dibuat sedemikian rupa sehingga saat digunakan mempunyai action atau gerakan seperti kodok berlompat-lompat di atas permukaan air. Yaitu ada soft lure. Soft lure ini atau nama lainnya soft plastic lure atau jenis lure yang berbahan plastik elastis, berbentuknya bermacam-macam. Ada yang bentuknya menyerupai cacing tanah yang memiliki curly ya, seperti kayak layaknya cacing tanah, ikan belana itu ya, sotong dan lain-lainnya. Masih banyak sekali kawan jenis-jenisnya ya. Nah, jika ingin memakai lure ini, pasangannya adalah jig head. Jig head bentuknya seperti hook, layaknya hook, hanya saat hooknya ini khusus diperuntukkan untuk soft lure. Biasanya ditambah sinker di bagian pangkalnya, dibuat seperti bola yang seolah menjadi bagian kepala pada soft lure tersebut. Pemasangan soft lure jig head ini sangat mudah. Lihat gambar yang di atas itu ya, seperti itu contohnya. Yang ke-10 yaitu ada
eggi atau biasanya disebut telur ini dikhususkan untuk teknik memancing egging, memancing cumi-cumi dengan target cumi-cumi, gurita, sotong pun bisa karena bentuknya menyerupai bentuk udang, terdapat singker di bagian depan dan hook di bagian bawah, dan jumlahnya pun banyak bervariasi, adanya kayak hooknya di bawah isinya 6 ataupun 9. Nah, berat dan ukuran pun bermacam-macam pada umpan tiruan egging ini ya. Singkat di depan guna agar hook di bagian belakang tidak tersangkut oleh karang maupun rumput laut maupun pada lamun ya. Tapi biasanya meskipun begitu, kalau masih belum tahu spot dangkal pasti akan nyangkut kawanku. Yang ke-11 yaitu ada flash. Flash ini kebanyakan adalah buatan tangan sendiri dengan bahan utama kail sama bahan ringan di lilitan pendang, kawat, mani, bulu ayam, benang tenun, kain dan lain-lain. Biasanya flash ini dibuat dengan target ikan kerapu ya kawanku ya. Nah, umpan flash biasanya digunakan di kedalaman laut kisaran 25 meter atau kurang lebih ya masihan ya, dengan target biasanya yang paling hauk dengan pakai umpan flash ini yaitu ikan monster, kerapu sunu, ikan tongkol, ikan tuna, dan ikan barakuda pastinya kawanku ya. Nah, sekian itu saja yang mungkin yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya kawanku ya jika kalau ada tambahan dari kawan-kawanku penghobi casting ikan ya. Nah, bisa kalian komen di bawah ya kawanku ya, karena saya masih perlu belajar dan butuh relasi dari kawan-kawanku semua. Oke.